dipersembahkan oleh tidak ada yang kemudian diubah, masih sesuai dengan otoritasnya. Apakah ini kemudian betul seperti ini? Ini ingin kita bahas, ingin kita kawal sebelum nanti diberlakukan ya, Andrew. Kami akan mengawal dengan pakaian dari BHS. Terima kasih banyak BHS yang sudah tampil elegan, Maria ya. Kombinasi warna coklat dan gold ya. Itu dia, cocok sekali, cukup elegan di Andromeda Mercury. Terima kasih BHS sudah selalu mensponsori kami di Catatan Demokrasi. Langsung saja kalau begitu kami bahas malam hari ini bersama dengan sejumlah narasumber kami yang pasti sudah hadir bersama dengan kita semua. Ada praktisi hukum, Bung Frederick Yunadi. Selamat malam, Bung Frederick. Ya, pemirsa kalau kita sorot ini tebelnya minta ampun. Itu. Jangan-jangan drive yang beredar di internet sudah di print semua sama Bung Frederick ya, Bung. Nanti kita tunjukkan ke layar. Kita nanti ubah bedah satu persatu, Andro. Kalau yang satu ini, yang tadi saya sudah singgung-singgung ini ya kan, wakil rakyat ini yang tampil berbeda malam hari ini ya. Sudah ada Bang Nasir Jamil, anggota Komisi 3 DPR RI, fraksi PKS. Topinya baru ya, topinya ya. Kalian BHS di SHB ini. Ini jadi sama-sama di endorse kan jadi ya. Monggo Maria, kita juga menghadirkan, kenapa kami menghadirkan orang yang begitu concern dengan kepolisian. Police Watch karena Pak Sugeng Teguh Santoso ini tahu betul bagaimana kerja-kerja para penyidik kepolisian. Harapan kita aparat penegak hukum dengan adanya KUHAP nanti, undang-undang yang KUHAP yang baru nanti, penegak hukum bisa proporsional dan tidak berpihak pada yang punya cuan, yang punya pulus. Itu yang kami hindari sama sekali. Kami juga menghadirkan ada seorang akademisi, praktisi juga, jangan sampai salah nyebut nama gelar ini, karena zaman sekarang nyebutin nama gelar, apalagi soal ijazah ini sensitif, minta ampun ya. Prof. Ramai. Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar Jakarta. Terima kasih banyak, Prof. Yang biasanya kalau berbicara lantang sambil berdiri, Bung Saur Siagian, praktisi hukum. Salam Saur. Kalau yang satu ini, Andro. Dan ini tadi jabatannya, Mas Andro baca jabatan jangan yang di kertas katanya. Harus yang di HP. Kan lagi-lagi soal jabatannya emang sangat sensitif ya Mbak. Apakah berkaitan dengan kuasanya? Itu dia, boleh dilihat, nggak boleh difoto Andro ya. Kan, nyenggol-nyenggol lagi kan. Yang penting kita sudah lihat. PLT Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform, Mbak Maidina Rahmawati. Selamat malam, Mbak Maidina. Mbak Maidina, kalau kami baca dari 300-an pasal ini mungkin tidak bisa kita utarakan semua. Tapi menurut institusi Anda, ICJR Mbak ya, ada berapa pasal yang dianggap kontroversi? Mulai tadi dianggap membelenggu advokat, kemudian kewenangan jaksa yang tadinya fokus ke koruptor, ditarik. Hanya fokus pada pelanggaran HAM dan yang lainnya. Yang paling dominan, yang paling krusial yang harus kita bahas malam hari ini, terlebih dahulu yang mana Mbak Maidina? Terima kasih Mas Andro. Sebenarnya ini saya dari CJR tapi sebenarnya juga mewakili Koalisi Masyarakat Sipil untuk pembaruan KUHAP. Kita ngelihat masalah di RKUHAP sendiri kita nggak memapping gitu ya berapa jumlah pasalnya, tapi kita meng-highlight ada dua hal penting gitu ya. Pertama di proses pembahasannya, lalu kemudian yang kedua adalah di aspek substansinya. Nah di substansi itu kita punya 9 catatan krusial terhadap RUU KUHAP yang mana ini harus masuk dalam proses pembahasan, dan sayangnya di konteks draft RUU KUHAP 2025 ini 9 isu krusial tersebut punya catatan yang harusnya masuk ataupun direvisi di dalam draft RUU KUHAP-nya. Nah pertama saya mau highlight proses pembahasannya itu sendiri gitu, bahwa kita apresiasi teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil apresiasi bahwa sebenarnya di DPR sendiri pun sudah cukup melibatkan kita di awal proses pembahasan. Kalau kita lihat kan dulu di Januari 2025 Pak Habib sampaikan bahwa proses pembahasan KUHAP ini dimulai dari nol karena merespon KUHP baru punya KUHAP. Nah di saat itu di Januari kita memang sudah dilibatkan gitu ya, kita intens diskusi kami gitu ya, Institute for Criminal Justice Reform ketemu juga dengan Badan Keahlian DPR untuk kasih rekomendasi kami gitu ya, bahwa kita punya rekomendasi RKUHAP versi masyarakat sipil berserta dengan naskah akademiknya. Nah kita intens diskusi juga dengan BKD, lalu kemudian ke komisi, lalu juga pada proses itu teman-teman dari YLBHI, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, di akhir Januari juga diundang untuk memaparkan rekomendasi masyarakat sipil soal RKUHAP. Nah tapi ada yang kami punya catatan bahwa itu di akhir Januari, lalu kemudian di 18 Februari tiba-tiba ada paripurna
untuk mengusulkan RKUHP jadi pembahasan jadi usulannya DPR, dan berarti kan itu temponya sangat singkat ya, dari 23 Januari ke 18 itu hanya sekitar 2 minggu, dan di proses itu pun sudah ada draft full. Nah tapi kita tidak punya akses waktu itu, tidak ada draft yang secara utuh dipublikasikan. Kita kemudian dapat draft 17 Februari, lalu kemudian berkembang menjadi draft 20 Maret. Nah pas kita cek juga di draft 20 Maret, ternyata ada banyak catatannya yang tadi yang soal 9 materi krusial. Nah hal yang paling mendasar adalah di draft Maret 2025, ini kami ngelihat gitu ya, bahwa kita punya kan sejarah pembahasan RKUHP sebelumnya di tahun 2013, di tahun 2014. Nah yang mana ada draft RKUHP 2012 yang berusaha sangat progresif lah untuk memperkenalkan fitur-fitur baru di dalam hukum acara pidana. Yang saya mau highlight misalnya adalah ada fungsi yang namanya pengawasan pengadilan atau judicial scrutiny. Nah itu diperkenalkan dengan konsep hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris untuk bisa menguji keputusan penegak hukum, tidak hanya penyidik gitu ya, tapi juga penuntut umum ketika dia melakukan upaya paksa, kemudian ketika dia melakukan semua proses yang akan mempengaruhi hak tersangka atau terdakwa. Nah itu ada yang namanya hakim pemeriksa pendahuluan atau hakim komisaris yang dia memberikan izin terhadap upaya paksa tersebut. Jadi ada assessment izinnya terlebih dahulu untuk upaya paksa dilakukan. Nah itu salah satu fitur utama di RKUHP 2012. Tapi kemudian di draft RKUHP 2025 ternyata konsepsi hakim komisaris, hakim pemeriksa pendahuluan itu dihapuskan di dalam RKUHP 2025. Dan kita lihat ternyata kalau dari pembacaan kami RKUHP di 2025 ini justru malah fitur-fitur progresifnya dengan hakim komisaris tadi, fitur progresif di 2012 itu yang memperkenalkan ada pengawasan berjenjang ketika laporan warga tidak ditindaklanjuti maka bisa melapor ke jaksa, bisa juga melapor ke hakim pemeriksa pendahuluan, itu tidak diperkenalkan di dalam draft RKUHP 2025. Nah ini yang kita highlight gitu di proses pembahasannya, bahwa tiba-tiba muncul si draft RUU di paripurna 18 Februari dan ternyata ketika kita berkembang draftnya jadi 20 Maret ada 9 materi krusial yang tidak sepenuhnya direspon oleh draft RKUHP 2015. Dan salah satu yang kami paling highlight adalah fungsi pengawasan judisial. Jadi setiap tindakan aparat penegak hukum dalam fungsi mencari barang bukti gitu ya, di penyidikan, di penuntutan, itu harusnya berdasarkan izin dari pengadilan, dan setiap ada pelanggarannya itu sebenarnya adalah objek yang bisa diuji di pengawasan pengadilan tersebut. Sebelum masuk ke 9 rincian itu kita boleh ke HPP tadi ya, hakim pemeriksa pendahuluan yang dihapuskan dalam draft RUU KUHP. Sepertinya catatan dari Bang Fedrik bisa langsung disampaikan, Bang Fedrik. Silakan Bang Fedrik. Langsung disampaikan soal HPP dulu Bang, sebelum lari kemana-mana. Kalau mengambil suatu inisiatif KUHP kita dengan gunakan makan hakim komisaris, ya, menurut saya itu belum waktunya diterapkan di NKRI ini. Karena bagaimana kita penyidik itu meminta izin daripada hakim untuk melakukan penangkapan, penahanan, sedangkan jarak TKP-nya itu ke kota itu sangat jauh. Jadi dihapusnya dengan hakim komisaris yang sebagaimana disampaikan, saya sangat sependapat dan itu yang cocok dengan pada NKRI sekarang. Saya sudah membaca secara detail daripada RKUHP yang baru 334 pasal ini. Memang ada beberapa pasal yang menurut saya itu masih dalam gray area, area abu-abu. Contohnya seperti contoh di sini ya. Wewenang dari advokat menghubungi, berkomunikasi dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya. Ini faktanya Pak, KUHP yang lama juga mengatakan demikian, tapi faktanya di Indonesia ini yang selalu menjadi suatu tulang punggung pelaksanaan penerapan hukum itu adalah SOP, bukan undang-undang. Kita sekarang mau datengin kepada dia, ditahan di kepolisian. Saya bilang Pak polisi, saya mau lihat ketemu kawan ini. Nggak bisa, dia masih di steril. Bisa ketemu nanti 2 hari lagi. Kita ke lapas menemu orang ditahan oleh jaksa. Kak lapas bilang apa?
jam besuknya itu hari kerja jam sekian. Saya bilang undang-undang menyatakan kita boleh, KUHAP yang lama juga mengatakan demikian. Dia bilang kita berpegangan pada SOP. Saya mengingat Presiden dalam hal ini, saya pernah baca, beliau menyampaikan, saya tidak ingin keputusan Presiden dikesampingkan oleh daripada SOP atau keputusan Menteri. Menteri membuat SOP atau membuat judlak itu wajib minta izin dari Presiden. Itu adalah sikap yang betul-betul negarawan. Karena saya yang di lapangan ini, saya selalu mengalami kesulitan. Menemuin orang jam kerja, dikasih waktu 10 menit. Diawasin seperti saya ini maling, gitu kan? Dalam pemeriksaan dalam hal ini memang dalam hal KUHAP yang baru ini kita bisa menghentikan dalam pemeriksaan ini, misalkan dinyatakan pemeriksaan itu menyangkut mengintimidasi atau menjerat atau menjebak klien saya gitu. Selalu yang terjadi apa? Saya diusir. Kalau enggak saya diancam bahwa kalau enggak tersangka atau saksi itu diintimidasi, kamu cabut kuasanya. Saya sering dicabut kuasanya karena daripada intervensi daripada penyidik, dalam hal ini baik penyidik dari kepolisian maupun daripada kejaksaan. Itu udah sering sekali terjadi. Nah, dari sini saya melihat kan, seperti contoh dalam hal ini bahwa KUHAP di sini menyatakan bahwa advokat dilarang memberikan keterangan di luar persidangan. Kalau pasal ini ada teman-teman yang mengatakan bahwa kita dirampas haknya, tapi menurut saya itu justru wajib diterapkan. Karena apa? Masalahnya Pak, saya kalau diwawancara oleh media seperti Mbak wawancara saya pasti menjelaskan dalam sudut kacamata saya. Sudut kacamata sebagai pembela. Sedangkan sudut kacamata pembela itu otomatis kan saya akan lebih banyak membela kepentingan daripada yang saya bela. Sehingga dalam hal ini akan menggiring opini publik. Apalagi kalau saya punya nama atau saya disenengin oleh media-media, itu opini saya bisa bentuk opini seperti yang terjadi pada kasusnya yang di Cirebon. Bukankah itu hak dan juga tentu media akan cover both side? Nah, menurut saya kita memberikan keterangan pada saat telah ada putusan. Itu yang tepat. Atau pada saat pembacaan dakwaan kita bisa mengatakan dakwaan jaksa ini tidak tepat. Sampai di sana dulu tidak bisa menjelaskan sampai mendetil karena ini akan mempengaruhi opini. Kalau saya pribadi saya setuju dengan itu secara pribadi. Sampai di sana. Bang Saur. Bung Saur. Anda termasuk yang sepakat atau tidak sesama advokat nih? Kita mulai dulu definisi advokat itu. Dalam undang-undang advokat adalah seseorang yang memberikan jasa di dalam dan di luar pengadilan. Ketika kita bicara KUHAP, kita pasti kemudian mengikuti namanya Integrated Criminal Justice System. Apa itu Integrated Criminal Justice System? Mulai daripada penyelidikan, kemudian penyidikan, penuntutan, dan sampai ke dalam putusan. Artinya adalah konsekuensi ketika seorang jasa daripada seorang advokat mau tidak mau dia memberikan katakanlah pendapat hukum. Cuman problematik begini, Andro Maria, definisi yang sering dipakai oleh para advokat yang menurut saya tidak tepat adalah kata pembelaan. Tidak ada itu di undang-undang advokat. Yang adalah memberikan jasa hukum. Artinya adalah seorang advokat memberikan jasa hukum pasti ada landasan hukumnya. Nggak mungkin enggak. Nah, menurut saya justru disitulah kemudian keadilan itu didapat. Misalnya tidak ada namanya seorang jaksa penuntut umum sama sudut pandangnya dengan seorang katakanlah kuasa hukum. Pasti berbeda. Karena seorang jaksa penuntut umum adalah menuntut seseorang dengan bukti-bukti yang dimiliki supaya apa didakwakan tersebut terbukti. Sebaliknya adalah sebagai seorang kuasa hukum melihat satu perkara tentu dari aspek subjektifnya berdasarkan objektif apa alasan hukum. Itulah kerja-kerja advokat. Nah, oleh karena itu konsekuensi karena kita advokat, yang saya bilang beri jasa hukum, jangan kita pakai pembelaan, karena toh kalaupun itu bebas, itu atas nama keadilan. Ingat, Mas Andro, Mbak Maria. Kalau kita bicara soal KUHAP, secara filosofis, katakanlah kita harus mengacu dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Kemudian Indonesia adalah negara hukum dan jangan lupa juga dikonfirmasi
kedaulatan di tangan rakyat. Andro, Maria, kepada kita semua, sekalipun seseorang itu mendapatkan gelar atau katakan predikat sebagai seorang tersangka, pada saat yang sama dia juga pemilik daulat rakyat dengan batas-batas atau katakanlah dengan cinta negara hukum dengan status yang dimiliki. Dan ingat, kalaupun ada KUHAP adalah menjaga keluhuran daripada seorang tersangka dan juga terdakwa. Itu dilindungi siapa? Salah satu dilindungi oleh adalah penasihat hukum. Advokat. Artinya adalah ketika dia memberikan jasanya Pak Fredrik, pasti ada landasan hukum, dan di situ juga misalnya ada katakanlah jaksa memberikan opini tentang pendapat kita, pasti juga nanti adalah landasan hukum. Nah, makanya hakim tok menimbang, setelah menimbang memutuskan. Nah, kemudian itulah namanya produk yang namanya putusan. Oke, Gitu loh, Bang. tapi kalau sampai di sana, artinya begini Bung Saur, apakah kemudian Anda juga merasa bahwa hak-hak Anda kemudian dibatasi di sampai di sana? Ya. Maksudnya? Anda merasa hak-hak Anda sebagai advokat dibatasi tidak? Ya, jadi begini, ada namanya sekarang itu dalam teknologi kita komunikasi no viral no justice. Jangan dimaknai no viral no justice itu adalah proses negatif. Saya malah mengatakan penegakan hukum yang nomor satu ini sekarang adalah media. Coba bayangkan, catat kasus-kasus apa, nanti ini Pak Sugeng banyak pengalaman, kasus-kasus apa yang tidak banyak dibantu oleh media, termasuk dialog kita malam ini. Karena kemudian ini diekspos ke publik. Media dikriminalisasi loh sekarang. Makanya nanti bayangkan ini, nanti Pak Sugeng mengomentari. Sudah menyalahkan. Coba bayangkan, saya bilang Mas Andro, coba katakan kepada saya no viral no justice, nggak selalu negatif. Tetapi sering karena satu fakta dibawa diskursus umum, seorang Prof. Panji kemudian memberi opini hukumnya, kemudian seorang peneliti melakukan penelitian, kemudian terjadilah namanya keadilan yang substantif karena apa? Dibawa kepada publik. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kemudian dibatasi advokat sama dengan membatasi keadilan kepada seorang tersangka dan juga terdakwa. Ini suara advokat, semuanya sudah pegang mic ya, Maria. Kami jadi curiga nih, DPR apakah melibatkan teman-teman ini di draft RUU KUHP, Bang Nasir Jamil. Nggak merasa digerudukan ya? Sesaat lagi DPR harus menjawab hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Kita baru memperdebatkan soal advokat ya, Maria. Baru satu kasus. Belum masuk ke beberapa pasal lainnya yang dianggap kontroversi sampai dengan saat ini. Kita ke Prof. Parji sepertinya tadi ingin bersuara juga, masuk ke substansi. Prof, boleh? Ya, saya sedikit kaitannya dengan soal advokat tadi. Mengingatkan kan kita ada putusan MK 26 2013 soal imunitas advokat. Bahwa advokat tidak boleh dituntut di luar maupun di dalam pengadilan dalam konteks pembelaan kliennya dengan catatan beretikat baik. Yang jadi masalah memang konteksnya adalah di luar pengadilan itu apakah penyelidikan, apakah penyidikan ya, ataukah kemudian termasuk dalam forum-forum ilmiah gitu ya. Karena memang ada beberapa kawan kita yang kemudian misalnya diskusi dalam rangka menyampaikan kepentingan kliennya akhirnya malah kena misalnya pasal tentang penyidikan dan lain sebagainya. Jadi saya kira ini adalah dikelirkan dan kemudian merujuk apa dalam putusan MK 26 2013 tadi itu, sehingga pada implementasinya juga tidak disalahgunakan oleh advokat bahwa apa yang dilakukan memperhatikan aspek substansi, prosedur, dan kewenangan. Dan pada diskusi malam ini harapannya tidak sekedar memberikan catatan, tetapi kemudian merumuskan atau menemukan masalah-masalah krusial dalam RUU KUHP ini dan sekaligus merumuskan sebuah solusi. Salah satunya adalah misalnya ada fakta dalam konteks KUHP kita ini ada pasal yang abu-abu, pasal yang multitafsir. Maka bagaimana kita merumuskan atau kemudian Pak Nasir merumuskan nanti bisa bersifat imperatif dan limitatif yang sebenarnya menjadikan solusi-solusi atas persoalan-persoalan yang ada dalam konteks KUHP ini gitu. Oke, Pak Sugeng ingin komentar sebelum kita beralih ke pasal lainnya ya. Sebelum beralih ke pasal lainnya. Iya, kalau RUU KUHP ini kan harus dilihat sebagai politik hukum negara ya. Politik hukum negara ini jangan memunculkan masalah baru ya. Apakah itu masalah perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, integrated justice system ya,
Di mana dalam perlindungan hak asasi manusia salah satu aspeknya adalah diwakili oleh kerja advokat. Kerja advokat ini adalah memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia itu terpenuhi. Jangan disudutkan, tidak boleh memberi pendapat di luar. Bagaimana jaksa sudah membentuk opini ya. Ketika dia menangkap orang, dia mengundang media, dia sudah bikin opini. Ketika polisi menangkap orang, dia undang media, sudah bikin opini ya. Jaksa itu yang pertama ya. Yang kedua, politik hukum ini juga tidak boleh menimbulkan persengketaan antar lembaga penegak hukum nih, ya. Jadi kalau saya lihat dalam RUU KUHP ini ada potensi perebutan kewenangan antara polisi dan kejaksaan, ya. Oleh karena itu harus diingat bahwa konstitusi kita itu sudah memberikan satu prinsip diferensiasi fungsional. Polisi sebagai penyidik, jaksa sebagai penuntut, itu saja dipertahankan. Dalam RUU ini ada potensi rebutan, ya. Bisa dijabarkan itu Pak Sugeng? Jadi begini misalnya ya, kalau satu laporan tidak diterima oleh polisi dalam 14 hari, tidak dilayani, dia kemudian bisa kepada jaksa. Sudah dihapus, nah itu bagus ya. Kemudian jaksa juga kemudian bisa meminta penangkapan penahanan yang menjadi kewenangan polisi. Apakah sudah dihapus itu? Sudah dihapus. Nah artinya ini sudah polisi. Artinya memang tidak boleh ada satu proses yang bisa menimbulkan politik hukum kita ini perseteruan, ya. Potensi konflik, ketidakpastian, perseteruan. KUHP ini adalah satu hukum acara pidana yang harus memastikan bahwa proses hukum itu adalah menegakkan hukum, ya, kemudian melindungi hak asasi manusia, melindungi kepentingan umum. Ini harus dipastikan ini ya. Kalau ada mengatur kemudian di sana fungsi advokat adalah fungsi yang memberikan perlindungan, tidak menghukum. Nih ini ada kasus yang menarik kan belakangan ini, ya. Ketika penyidik itu menilai tindakan berbeda pendapat dari pihak advokat yang menggunakan opini, diskusi. Kasus yang mana ini? Disebutkan boleh? Kasus ini Pak Sugeng Teguh? advokat MS Marcel Santoso, advokat Junaidi, ya, kemudian Tian Bahtiar, ya. Ini kan penggunaan kesewenang-wenangan. Kasus CPO ya ini ya? Iya, ya. Karena 3 perbuatan yang dituduhkan itu adalah satu, pembentukan opini negatif. Opini negatif itu tidak bisa dipidana, Pak. Opini negatif itu hanya bisa melalui mekanisme Dewan Pers. Kalau Dewan Persnya penakut, ganti nih. Ini akan merusak demokrasi, ya. Apakah terima uang itu tidak ini periksa dulu oleh Komisi Kode Etiknya. Jangan kemudian Dewan Pers lepas tangan. Demokrasi kita hancur nih kalau begini, ya. Kemudian kedua, ya, diskusi yang sifatnya akademis juga dinyatakan sebagai kriminal. Loh, bagaimana sih? Ya bukan dong. Kemudian pembentukan opini negatif, ya, nggak boleh. Ini Kejaksaan Agung sewenang-wenang menurut saya. Nanti kalau penyidik kemudian diberi kewenangan, pengacara tidak boleh berbicara, kriminalisasi akan terjadi terus-menerus, ya. Jadi begitu ya, karena catatan saya diferensiasi fungsional itu harus diterapkan, jangan ada dominasi. Bagus kalau sudah dirubah ya. Terima kasih. Mohon izin DPR ditampung lu boleh ya, Bang Nasir. Kita tampung lu Bang, suara rakyat ini Bang. Jangan Bang. Di segmen ini Abang harus bicara Bang, tapi kita dengarkan dulu Bang ya. Kita tampung dulu Bang ya. Ditampung dulu Bang. sekarang nih. Sebenarnya saya mau meng-highlight pentingnya karena kan tadi akhirnya kita sama-sama sepakat gitu bahwa advokat harus punya ruang yang konkret gitu ya di dalam proses peradilan pidana. Dan tadi Pak Sugeng sampaikan gitu bahwa advokat adalah representasi warga gitu ya yang dikriminalisasi sehingga dia bisa dapat haknya. Nah
Nah, di sini sebenarnya di draft memang sudah ada penguatan advokat. Advokat punya bab khusus, ada jaminan setiap orang yang diperiksa itu harus didampingi advokat, tidak hanya tersangka, tapi juga saksi. Nah, tapi yang kita highlight adalah kenapa tadi relevan untuk bahasan saya soal pengawasan judisial. Tadi yang kayak Pak Fredrik sampaikan, kalau itu terlanggar, hak-hak tersebut terlanggar, kemana kita bisa ngadu? Nah, di konteks sekarang di draft RKUHP, yang pengaduan itu masih sama dengan konsep saat ini, yaitu dengan pra-peradilan. Dan kita tahu objek pra-peradilan sangat terbatas dan di RKUHP 2025 masih terbatas. Masih soal upaya paksa, masih soal penghentian penyidikan dan penuntutan, terus masih soal rehabilitasi untuk kasus yang dihentikan. Nah, tadi pelanggaran hak atas advokat, pelanggaran hak atas pendampingan itu nggak jadi objek pra-peradilan. Sehingga nggak ada ruang judisial, ruang imparsial untuk advokat bisa ngaduin kalau terjadi pelanggaran hak korban, pelanggaran hak tersangka, itu ngadunya kemana? Nah, itu kenapa akhirnya relevan adanya judicial scrutiny, adanya hakim komisaris, karena di draft RKUHP yang sebelumnya, si hakim komisaris itu bisa juga punya kewenangan memeriksa setiap bentuk pelanggaran hak terhadap tersangka atau terdakwa dalam proses peradilan pidana. Nah, itu ada objeknya, sedangkan konsep yang di RKUHP sekarang, objeknya masih sama seperti yang sekarang. Jadi pengawasan berjenjangnya nggak ada, Pak Fredrik. Pengawasan berjenjangnya nggak ada. Yang kita highlight adalah ruang komplainnya kemana, itu kan yang dimau teman-teman advokat, ruang komplainnya. Jadi kalau tadi Pak Fredrik sampaikan selama ini kita debat di implementasi, debat itu harusnya tersistem, yaitu dengan adanya judicial scrutiny, ada ruang komplain yang bisa mengcover kondisi itu. Nah, itu makanya kita dorong adanya hakim komisaris ini gitu. Terima kasih, Mbak. Dari pendapat saya, jadi saya satu persatu saya uraikan dulu daripada Prof. Panji. Tadi menyampaikan bahwa advokat punya imunitas, betul Pak. Tetapi jangan lupa Pak, peristiwa yang terjadi pada diri saya, beliau juga sebagai saksi ahli waktu itu saya ajukan. Kan karena apa Pak? Selalu itu hakim berpendapat, hakim berwenang memeriksa kode etik advokat Pak. Ini yang bikin celaka ini Pak. Kemudian Pak, kode etik dalam hal ini dia bilang hakim berwenang memeriksa kode etik dan dia mengatakan bahwa penghalangan penyidikan itu adalah merupakan tindak pidana korupsi. Kan aneh Pak, itu sudah tindak pidana umum tapi dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan demikian pihak badan penyidik daripada korupsi ini bisa intervensi dalam hal ini menjerat advokat-advokat kita disingkirkan. Sudah banyak sekali Pak teman-teman advokat itu yang disikat dengan pasal 21. Ini pengalaman pribadi ya Pak Fredrik ya. Kasus yang mana Pak Fredrik, diingatkan lagi publik? Ya, kasusnya waktu Setia Novanto Pak, yang jelas Pak. Waktu clear. Pak Panji dan beliau ini yang menjelikan penjelasan pada hakim Pak bahwa saya memberikan permohonan untuk penundaan pemeriksaan. Itu dikatakan menghalangin penyidikan Pak. Loh, saya ngajukan permohonan bisa dikabulkan, bisa tidak dikabulkan. Tapi dinyatakan itu melakukan menghalangi penyidikan. Seperti dia masuk ke rumah sakit teriak-teriak, saya minta supaya diam karena ini pasien sakit. Katanya menghalangin penyidikan. Nah, ini banyak hal-hal yang demikian dan sehingga seharusnya itu tidak terjadi. Kepada KUHP di sini Pak, memang saya sangat sependapat Pak, bahwa kita ini harus bicara atas nama korban atau saksi atau dalam hal ini yang teraniaya. Namun dalam hal ini jangan lupa Pak, contoh kasus Vina, itu opini yang dibentuk begitu kuat Pak, yang mengatakan bahwa mereka itu tidak salah. Saya yang mempertahankan bahwa sudah diputus dengan Mahkamah Agung, sudah ngajukan gerasi ditolak, dan PK-nya itu pasti akan ditolak karena novum yang diajukan bukan novum. Nah, pembentukan apa yang terjadi pada diri saya Pak? Saya di mana-mana saya dimaki-maki orang Pak. Katanya saya tidak membela orang yang lemah. Loh, saya bilang korban itu lebih lemah, udah mati kok korbannya. Saya kan bela yang korban yang mati. Dalam hal ini yang saya bilang Pak, pasal 21 itu seharusnya dalam hal KUHP yang baru ini Pak, seharusnya itu ada suatu pintu yang menyebutkan kode etik itu apa yang dimaksud kode etik Pak. Karena Mahkamah Konstitusi menyatakan selama tidak melanggar kode etik. Nah, kalau kode etik misalkan tidak melanggar kode etik yang diputuskan oleh Dewan Kehormatan Peradi atau dalam hal ini organisasi advokat itu oke, ini tidak kan Pak. Dia bikin pintu abu-abu lagi. Makanya saya mengharapkan dalam hal ini DPR sebelumnya dalam hal ini diputuskan ditambah atau dikurangin penjelasan pasal-pasal itu
tolong jangan ada rambu-rambu yang abu-abu. Berapa hari disebutkan berapa hari. Kode etik itu kode etik apa? Advokat itu misalkan contoh Pak, setiap saat boleh melakukan mengunjungin daripada tersangka. Sebutkan Pak, tidak ada SOP yang bisa menghalangin. Disebutkan yang jelas Pak. Berapa hari gitu ya? Iya, bukan berapa hari, dia 24 jam disebutkan kan kita setiap saat karena kepentingan Pak. Misalkan Pak, keluarga klien ada meninggal, kita harus seketika memberitahukan ke rutan. Dibilang apa? Nggak bisa Pak, sekarang sudah lewat jam kerja, nggak bisa, Bapak kembali besok. Kasihan kan orang. Bung Nasir Jamil boleh dikomentari dulu Bang soal poin advokat. Yang hal inilah yang saya tidak inginkan terjadi di kemudian hari memang Pak. Advokat ini kan waktu itu 2000 berapa kalau tidak salah 2014 ya, kita mau bahas, mau revisi undang-undang advokat tapi gagal. Bahkan ada unjuk rasa di depan gedung DPR. Ya soal single bar ya, soal-soal lain itu. Padahal sebenarnya waktu itu kita ingin menajamkan fungsi-fungsi advokat. Karena mereka bahagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Di luar Indonesia, profesi advokat itu sangat terhormat. Ya, bahkan kalau kita mau jujur, hampir semua Perdana Menteri Inggris itu advokat itu, pengacara semua itu. Ya, nah di Indonesia kapan nih pengacara bisa jadi presiden ya? Jadi sebenarnya memang soal advokat tadi misalnya itu kan masih draft ya, sangat dinamis sebenarnya. Kalau mereka tidak memberikan pendapat di luar misalnya persidangan ya, saya pribadi sebenarnya diserahkan saja kepada advokat yang bersangkutan. Apakah dia mau memberikan keterangan atau tidak ketika ditanya oleh media. Toh untung dan ruginya dia yang bisa tahu gitu ya. Apakah dia akan rugi atau untung ketika memberikan pendapat ditanya media. Jadi serahkan saja kepada advokat yang bersangkutan ya. Oleh karena itu tidak boleh dibatasi. Nah karenanya sekali lagi ini masih dinamis ya, masih dinamis dan semuanya bisa berubah. Nah karena itu nggak benar juga kalau kemudian DPR dituding tidak transparan gitu ya. Itu silahkan datang, ada 8 Tiba-tiba fraksi. jadi draftnya katanya gitu. Nggak tiba-tiba juga ya. Jadi ini dinamis semuanya. Jadi teman-teman aktivis yang berminat dengan perubahan KUHP kita itu bisa datang ke 8 fraksi yang ada di DPR. Oh nggak bisa datang ke fraksi DPR, bisa datang ke DPP-nya. Jumpai bidang hukumnya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan perubahan hukum acara pidana kita ini. Jadi saya datang kemari juga menunjukkan bahwa DPR itu terbuka. Kalau saya terbuka, saya nggak mau datang kemari. Ya, saya tidak akan mau memenuhi undangan daripada catatan demokrasi ini. Ya, jadi kita terbuka menerima ya semua masukan. Nah karena itu sekali lagi kalau dikatakan bahwa DPR tidak transparan itu tidak benar sebenarnya. Kami selalu terbuka. Ya, jadi kalau oleh karena itu teman-teman aktivis harus menganut satu tagline itu banyak jalan menuju Roma. Nah, gitu ya. Banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan satu jalan aja. Bro, jadi bisa saya dulu karena menyapa advokat, Bro. Oh, silakan. Iya. Saya terus terang sangat bergetar bersyukur statement sahabat saya Nasir Jamil mengatakan dengan sangat terbuka dan saya hormati. Di luar Indonesia, peran advokat itu sangat dihormati. Saya terus terang deg-degan mengatakan ini karena ini cermin atau aspirasi daripada teman-teman saya. Tapi saya kira penilaian Nasir itu tidak ada yang salah, tapi itu fakta. Fakta sekarang yang terjadi. Tapi karena pembahasan kita ini adalah RUU KUHP, saya kembali mengatakan KUHP ini lahir tetap menjunjung hak asasi manusia dan saya tekankan kembali. Melindungi keluhuran tersangka dan terdakwa. Melindungi keluhuran daripada tersangka dan terdakwa. Andro, dalam RUU KUHP dan dalam integrity justice system itu ada 4 penegak hukum. Ada jaksa di sana, kemudian ada polisi di sana, ada hakim di sana, dan kami di pasal 5 Undang-Undang Advokat diberi predikat sebagai penegak hukum. Tetapi yang sering terjadi seperti teman-teman kita Sugeng, bahwa memaknai integrated justice system, kita bukan malah kolaborasi, tetapi tidak memaknai secara holistik. Tetapi memaknai bahwa wewenang saya adalah wewenang saya, wewenang daripada aparat penegak hukum adalah orang yang lain, dan bahkan dimaknai musuh. Sehingga itu sebab sering terjadi apa yang dialami oleh saudara Fredrik Yunadi misalnya sampai dikategorikan sebagai obstruction of justice. Sekedar kami kadang-kadang
KUHAP mengatakan setiap saat seorang kuasa hukum Mbak Maria bisa mengunjungi seorang kliennya sebagai tersangka, tapi dibilang Pak Predik itu. Undang-undang mengatakan jangankan kami kadang-kadang hanya diberi 15 menit, itu pun kadang-kadang tidak akan diberi kami di saat-saat jam kerja, padahal undang-undang mengatakan bahwa itu perintah undang-undang. Nah, problem itulah yang fundamental Andro memaknai integritas justice system. Jadi sebenarnya, maaf Bang Saur, Ya. sebenarnya kan ada praktik yang berbeda sebagaimana yang diatur dalam hukum acara pidana, kan begitu. Nah, lalu dalam rangka untuk mengatasi hal-hal itu, kita hadirkan Kompolnas misalnya. Ya, kita hadirkan Komisi Kejaksaan. Untuk mengawasi peradilan, kita hadirkan Komisi Yudisial. Lalu ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk melindungi saksi dan korban. Ya, jadi sebenarnya banyak institusi ya yang kemudian dihadirkan untuk memastikan bahwa hukum acara pidana ini bisa berjalan dengan baik. Tapi kan ini nggak berjalan. Masing-masing jalan sendiri. Ya, ini problem kita. Jadi sebenarnya kenapa kita ingin mengubah hukum acara pidana kita? Karena mengikuti perkembangan sosial, ekonomi, budaya di tengah masyarakat, inovasi teknologi informasi yang begitu pesat, kemudian sensitif publik terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia. Di samping itu ada putusan-putusan Mahkamah Konstitusi, ya, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang menafsirkan hukum acara pidana kita. Lalu kemudian ada hukum-hukum acara pidana yang diatur secara khusus, ya kan, dan dalam berbagai macam undang-undang. Jadi ini sebenarnya adik-adik mahasiswa latar belakang kenapa kemudian kita ingin mengubah. Coba lihat ya, waktu masa Covid ya, terdakwa itu tidak dihadirkan di persidangan. Padahal dalam pasal 154, 155 itu kan harus menghadirkan terdakwa dalam proses pidana. Tapi tidak ada. Kemudian Jessica Wongso ketika misalnya Kopi Senadia ditayangkan secara langsung oleh media, itu kan sebenarnya nggak ada dalam hukum acara pidana kita. Tapi itu terjadi. Nah, karena itu kan inovasi teknologi informasi itu mempengaruhi ya hukum acara kita. Nah, itu sebabnya kenapa kita mau ubah itu. Dan jadi belum ada namanya KUHAP lama atau KUHAP baru. Nah, Tetap aja kita menggunakan KUHAP lama. Saya tuntaskan sedikit. Jadi maksud saya Bung Nasir begini. Andaikan pun katakanlah seorang terdakwa yang kita bilang menjunjung hak asasi manusianya. Katakanlah dengan kecerdasan hukum yang dimiliki oleh seorang, katakanlah kuasa hukumnya. Sebenarnya dia bebas itu mendapatkan kemampatan demi keadilan. Yang menang adalah negara, yang menang adalah jaksa, dan ketika seorang hakim juga memutus, bahkan diperintahkan kode etik, seorang hakim itu menutup mata telinganya untuk pendapat-pendapat di luar apa yang diyakini sejauh dia dua bukti dan keyakinan. Itulah putusan daripada hakim. Mau kita 1 juta opini, 5 juta opini, Bang, tidak ada artinya. Tetapi setidaknya kalaupun itu to convince hakim berdasarkan tadi saya bilang Maria, tentu adalah dasar hukumnya. Nah, sekarang yang terjadi apa Bang Nasir? Kami kadang-kadang sudah punya kode etik, kami katanya penegak hukum. Ketika ada masalah kepada kami, sama dengan terdakwa 2 bilang yang sekarang advokat itu, tidak ada mekanisme kami dilaporkan kepada kode etik. Setelah kode etik memang memutuskan kami bersalah, baru kami diproses. Nah, seperti ini kan yang rugi adalah masyarakat, Itu dia, Bung Saur. mahasiswa, kita semuanya. Karena apa? Yang korban adalah kita. Kami tidak minta dikasihani. Tetapi kalau kita konsisten untuk memberikan pelindungan hak asasi kepada tersangka dan terdakwa, berikanlah dia leluasa advokat pendamping hukumnya. Karena kalau tidak, saya bilang yang korban adalah terdakwa tersebut, tetapi yang juga korban adalah negara. Bung Saur ya kan? Ya, jadi- Artinya semua sebenarnya adalah atas nama keadilan, bagaimana ada ruang komplain yang dimaksud oleh Mbak Maidina tadi agar ada pengawasan berjenjang di sana. Ya. Bung Nasir Jamil harus menjawab hal ini ya. Tapi sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Rasanya kalau membahas profesi advokat bisa nggak habis-habis ini Pak. Kita bisa ganti tema. Kita boleh beralih yang langsung menyentuh ke rakyat. Kita tidak ingin lagi ada salah tangkap, kemudian disiksa di dalam penjara. Prof. Parji, catatan Anda dalam RUU-KUHP yang baru ini seperti apa? Ya, bahwa spirit salah satunya RUU-KUHP ini kan yang disampaikan oleh Bang Nasir tadi adalah salah satunya mengimplementasikan KUHP kita kan itu. Yang akan segera berlaku. Yang dalam normanya mengusung keadilan korektif, keadilan rehabilitatif, dan kemudian kehadiran restoratif gitu. Harapannya KUHP ini bisa mengimplementasikan tentang konsep-konsep keadilan tadi itu.
Dan kita juga perlu menekankan bahwa ketika ada satu aspirasi ya yang kemudian kita usung dalam konteks RUU KUHP ini mungkin belum berhasil, maka tentunya kita tidak pada posisi kemudian menganggap DPR basa-basi atau kemudian DPR kemudian tidak transparan, tetapi memang perlu kemudian diadu konsepnya dengan batu uji yang objektif. Jadi tidak batu uji misalnya advokat, jaksa atau polisi. Tadi Pak Sugeng mengatakan ada perebutan kewenangan. Saya kira ini harus diatasi dengan batu uji yang objektif. Misalnya apa? Kita negara Pancasila, kita punya konstitusi, kita mengadopsi asas hukum universal, undang-undang yang berlaku, local wisdom dan sebagainya. Jadi pandangan dan pendapat kita itu harus menggunakan batu uji yang objektif. Tidak boleh kemudian batu ujinya adalah kepentingan sektoral. Kalau itu yang terjadi, saya kira akan membahayakan konsep kita bagaimana membangun sebuah norma yang berlaku secara komprehensif. Dan yang penting adalah bagaimana semangat KUHP ini mampu membangun kolaborasi antara aparat penegak hukum. Jadi kalau kemudian adanya diferensiasi fungsional, saya kira ini kan bukan asas hukum yang universal. Konkretnya Prof, bisa ditarik ke pasalnya Prof? Konkretnya kita tarik ke pasalnya. Konkretnya adalah bagaimana norma-norma yang ada dalam KUHP ini betul-betul misalnya memastikan melindungi hak para korban. Tidak ada lagi penyiksaan, ada kepastian hukum penanganan sebuah perkara gitu ya, ada kontrol yang jelas, penguatan tentang pra-peradilan. Kalau tadi semangat adanya HPP, hakim pemeriksaan pendahuluan yang kemudian direduksi tidak ada dalam norma ini, mungkin solusinya adalah bagaimana penguatan, penekanan kekuasaan pra-peradilan itu lebih jelas fungsinya, lebih jelas kewenangannya, memperluas kewenangan yang diuji dalam pra-peradilan, sehingga misalnya penangkapan, penahanan yang sudah diuji di pra-peradilan, hal-hal lain juga, misalnya ketika ada perkara yang belum selesai, kapan waktunya dilimpahkan dan sebagainya, perlu diuji di pra-peradilan. Jadi menurut saya sebagai salah satu jawaban ketika HPP menghadapi berbagai hambatan, maka penguatan pra-peradilan ini perlu menjadi salah satu solusi. Dan itu yang utama adalah bagaimana sekali lagi bahwa konsep KUHP yang lama pun adalah dalam rangka melindungi hak asasi manusia, dalam rangka memberikan keadilan pada warga negara. Maka untuk itu kalau ada praktek-praktek yang kemarin masih ada penyiksaan, masih ada salah tangkap, maka harus ada konsekuensi-konsekuensinya ketika itu terjadi. Misalnya salah tangkap, bagaimana konsekuensi yang mereka melakukan salah tangkap tadi perlu diatur secara jelas gitu. Oke. Maksudnya seperti itu ya, Mbak? Saya mau challenge lagi. Soalnya tadi kan Pak Prof. Supardi sampaikan kita penguatannya di pra-peradilan aja. Nah tapi saya yang highlight tadi saya sebelumnya gitu bahwa di draft RKUHP 2025 ini pra-peradilan masih sama seperti saat ini, seperti existing upaya paksa. Ya saya kira ini kan masih baru ya. Mungkin Bang Nasir juga masih sangat terbuka kan gitu. Untuk menambah hal-hal yang masih ada kelemahan dalam RUU KUHP ini. Ya. Belum apa-apa saya kira kan ya, itu ya. Betul Prof. Nah ada tambahan lagi tadi Prof sampaikan bahwa oke, pra-peradilan kalau salah tangkap orang bisa mengajukan. Nah catatan kami di Koalisi Masyarakat Sipil di riset ICJR sejak tahun 2014 kita temukan bahwa yang bisa mengajukan pra-peradilan itu 96%-nya dengan advokat. Jadi cuma orang-orang yang punya advokat yang bisa mengajukan pra-peradilan. Yang punya duit ya Mbak ya? Ya yang punya akses lah, karena meng-hire advokat juga punya biaya. Nah itu kenapa ya, sekarang ini kan dalam rangka mengatasi masalah-masalah tersebut kan, fakta-fakta tadi itu bagaimana disalahkan kan, diperselesaikan kan gitu. Ya sebenarnya kalau kita lihat LPSK ya, itu sebenarnya dia kan mereka punya komunitas ya, sahabat saksi dan korban di hampir semua daerah. Tapi memang belum bisa menjangkau semuanya. Jadi ada orang yang ketakutan ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum, ya kan, baik dia sebagai saksi maupun sebagai korban, ya, apalagi korban gitu. Ya, dia nggak berani gitu. Nah karena itu sebenarnya kita dorong ya, tapi persoalannya itu anggaran ya ketika misalnya komunitas ini hadir. Jadi kesadaran budaya hukum di tengah masyarakat juga seperti yang belum kita harapkan. Itu kenapa tidak diperkuat langsung di RKUHP ini? Enggak ya, itu kan program LPSK ya, mereka punya program itu. Nah artinya apa? Saya pikir negara harus memperhatikan ini. Karena tadi itu sensitif publik terhadap penghormatan dan pemenuhan hak asasi manusia ini nggak bisa diabaikan. Jadi kita lihat pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dalam proses penangkapan,
penggeledahan macam-macam dan sebagainya. Jadi dignity kemanusiaan itu harus diutamakan. Mau dia seperti kata Bang Saur tadi, mau dia sebagai tersangka kah, mau dia sebagai terdakwa kah, bahkan sampai terpidana. Nah, karena itu sebenarnya seperti kata Bang Saur tadi, integrate criminal justice system. Jadi itu mengatur komponen-komponen mulai dari penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, kemudian putusan oleh hakim, dan kemudian juga pembinaan di lembaga pemasyarakatan, dan di situ dalam komponen-komponen itu ada advokat juga. Nah, itu yang harus kita bangun dalam hukum acara pidana kita ini. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Saya mau jawab di dua aspek. Kenapa tadi akhirnya pra peradilan itu kita nggak rekomendasikan gitu, kita mengkritik pra peradilan, tadi saya sampaikan gitu bahwa dia cuma bisa diakses oleh advokat. Dan juga yang kedua adalah ya dia berbasiskan pengajuan ketika pelanggaran itu sudah dilaksanakan. Tadi Pak Prof. Supadi sampaikan gitu, misalnya penangkapan dan penahanan sering terjadi penyiksaan. Nah, ada fungsi pengawasan judisial yang paling standar di hak asasi manusia, di standar instrumen hak asasi manusia, bahwa secara ACCPR harusnya setiap orang yang ditangkap itu 48 jam maksimal 2 hari harus dihadapkan secara fisik ke pengadilan. Gunanya apa? Untuk mencegah dia dikuasai, dimonopoli oleh yang menangkapnya. Lalu kemudian lalu kemudian dicek pada saat penangkapannya seperti apa. Dan ini fungsi yang sangat sederhana dan ini bisa dimasukkan. Tapi kita apakah kita mau berkomitmen gitu ya bahwa ada ini konsepnya namanya habeas corpus masuk ke dalam RKUHP. Karena tadi kita nggak bisa bergantung sama sistem yang orang mengajukan, karena nggak semua orang punya akses untuk pra peradilan, nggak bisa ada akses advokat, sehingga dia harus menempel ke sistem. Nah, itu dengan adanya judicial ini. Saya mendukung ini ya, mendukung ICJR ya. Ada praktek yang namanya praktek pengasingan, ya. Praktek saya sebut sebagai praktek pengasingan. Seorang yang ditangkap yang belum tentu bersalah, kemudian dia dicegah bisa berhubungan dengan advokatnya, dengan keluarganya, ya, dengan penasihat spiritualnya mungkin ya. Untuk kemudian dalam quote and quote dipermak, ya. Nah, proses itu kemudian biasanya dilengkapi dengan tambahan adanya advokat gadungan dalam tanda kutip nih, ya, yang kemudian dijadikan alat untuk menyetujui proses tersebut. Nah, ini harus dapat perhatian nih Bang Nasir tadi ya. Jadi jangan boleh dia diasingkan, dia harus bisa setiap saat diakses. Ya, terima kasih. HPP ya, bukan PHP ini. Hakim pemeriksa pendahuluan. Nah, kita memang sedang meminta simulasi daripada Mahkamah Agung, ya, agar kemudian mereka siap kalaupun nanti ada dinamika dalam pembahasan ini. Ya, jadi memang ini kan isu yang sudah lama tentang hakim komisaris, hakim pemeriksa pendahuluan, karena dianggap lembaga peradilan itu netral, ya. Sehingga kemudian tadi itu dalam perspektif kemanusiaan, hak asasi manusia, maka orang yang ditangkap dan belum tentu bersalah itu harus punya hak dia, ya, untuk secepatnya bahwa dia tidak bersalah. Karena memang dalam praktik-praktik selama ini seringkali terjadi kesalahan-kesalahan prosedural begitu. Nah, ini persoalannya. Nah, makanya integrated criminal justice system itu dalam pandangan saya pribadi itu bukan hanya mereka terpadu, tapi punya integritas sebenarnya Bang Saur. Jadi ada integritas ya di semua komponen-komponen penegakan hukum itu, mulai dari polisi, jaksa, advokat, hakim sampai ke lembaga pemasyarakatan itu. Itu sebenarnya. Padahal praktek yang terjadi, Andro, sering ini praktek-praktek supaya didengarkan oleh para penyidik. Sering bahkan penyidik kalau ada advokat yang mendampingi, mereka mendorong jangan sampai lepas mendampingi advokat. Oke. Praktek-praktek yang sering terjadi. Padahal pada saat yang sama, saya cerita pengalaman nih. Saya sedang tangani kasus pro bono fraud. Ada seorang warga, ini kajian nanti di KUHP. Jadi pro bono ini gratis sukarela ya, gratis dijelaskan sukarela kepada pemirsa ya. Jadi kalau gratis sukarela itu IBAN pongkos dan lain itu nggak dibayar. Itu pengertian kalau saya menangani pro bono. Jadi dia seorang pekerja outsourcing, kemudian untuk menambah pendapatannya Maria, kemudian dia beli motor. Dari sebelum dia kerja jam 4 subuh, dia sudah naik motor untuk menambah kerjanya karena apa? Ketika ibunya meninggal, ayahnya kemudian tidak ada pekerjaan, dia adalah tulang punggung keluarga. Andro kemudian dia cari motor, Pak Fredrik. Dapatlah motor menurut dia lebih pas atau mungkin lebih murah. Kemudian motor ini dibeli, Pak, dibeli. Dan uang ini juga
dari rekening pacarnya yang akan segera mereka kawin tahun depan. Tiba-tiba setelah pencuri ini ketangkap, penadahnya tertangkap, barangkali Pak Nasir, barangkali penyidik butuh barang bukti. Pak Fredrik yang sangat luar biasa Pak. Orang ini ditetapkan juga tersangka sebagai penadah. Pak Andro, dia sekarang kemudian dipecat dari perusahaannya sebagai pekerja outsourcing. Kemudian uang yang sekarang 11 juta itu masih berpotensi tidak dikembalikan. Tapi sekaligus juga dia berpotensi untuk narapidana. Maksud saya begini, inilah sensitivitas Pak Nasir karena dia tidak didampingi waktu penyidikan. Coba bayangkan, yang memeriksa itu polisi, yang di instrumennya hukum, sementara dia ngerti hukum, Prof. Jadi yang memeriksa itu banyak juga yang akademi akpol Pak, yang paham hukum. Sementara ini pekerjaan bahkan minta maaf sekedar bisa baca. Di mana balancingnya Pak Andro? Itulah ketika kita bicara advokat demi kepentingan tersangka dan terdakwa. Ingat, kalau hakim komisaris kita hapus Mbak Maria, Pak Andro, Bang Nasir, satu-satunya dari 4 aparat penegak hukum itu hanya advokatlah mulai penyelidikan, kemudian penyidikan, tuntutan, kemudian dan putusan serta kemudian waktu dia sudah dititipkan di di rumah tahanan. Itu satu-satunya profesi yang mendampingi, bukan jaksa, bukan hakim, bukan polisi, tapi satu-satunya advokat. Artinya ketika wewenang daripada advokat tidak leluasa, kita sedang mengorbankan hak warga negara yang saya bilang yang mestinya kita lindungi, yaitu apa? Harkat kemanusiaannya dan hak asasi manusia. Jadi memang kita tadi bicara soal praktik ya. Jadi ada idealita dan ada realita yang tidak seperti yang kita inginkan. Emang praktik ini banyak. Bahkan mohon maaf juga ada oknum di aparat penegak hukum itu mengatakan kepada orang yang dia tahan, kamu boleh misalnya didampingi advokat tapi jangan dia ya. Ada juga begitu tuh. Ada juga begitu. Ya, jangan dia katanya gitu. Jadi advokat lain. Tapi memang praktik ini sering terjadi. Misalnya ada seorang warga, dia ditipu ketika membeli minyak goreng. Memang nggak banyak sih, di bawah 100 juta, di atas 50 juta. Dia bawa penipu itu ke kantor polisi. Justru penipu itu dibebaskan. Ya, dia memberikan bukti-bukti bahwa dia ditipu dalam membeli minyak goreng, tapi penipu itu dibebaskan dan Kapolresnya nggak tahu. Ya, kalau anak buahnya itu membebaskan penipu itu, justru yang dipanggil-panggil sama polisi itu adalah mereka yang melapor. Ya, ditanya klarifikasi dan sebagainya. Nah, ini praktek-praktek seperti ini yang memang harus kita bereskan, ya. Dan tentu memang ini tidak mudah karena ini menyangkut dengan kultur ya aparat penegak hukum kita. Jadi memang tugas kita bersama ini ya untuk seperti yang diinginkan oleh Bang Saur tadi itu, keluhuran dan lain sebagainya. Ini satu contoh kasus Pak Fredrik tadi teriak, Maria katanya banyak kasus seperti ini yang tidak viral. Apakah no viral no justice akan terus berlaku sesaat lagi di Catatan Demokrasi? Silakan Bang, tadi ada yang kemudian ingin menjadi catatan bagaimana kemudian mekanisme agar warga yang kemudian merasa tidak mendapatkan keadilan bisa melapor. Menurut saya begini ya, itu adalah solusi yang terbaik yang bisa saya sampaikan. Bila seorang penyidik, penuntut umum atau hakim siapapun bila diadukan, ya kan, seketika dia wajib dilepaskan jabatan untuk dilakukan pemeriksaan. Bila ini diterapkan, Pak, seperti yang diterapkan di negara-negara lainnya, contoh di Taiwan, di China, bila pejabatnya dilaporkan langsung dicopot. Soal dia terbukti atau belum nanti copot dulu sementara, ganti orang lain. Kalau di sini kan enggak, mau laporkan 1000 kali dia tetap duduk di sana, malah yang dilaporkan yang masuk. Nah itu kan jadinya begini kan. Jadi dalam hal ini saya mengharapkan pihak Propam dalam hal ini Polri atau Provos ya, atau Jamwas ya, dalam hal ini pengawasan, itu betul-betul berfungsi dan langsung seketika bereaksi, melakukan nonaktif. Seperti contoh sekarang saya laporkan oknum hakim kepada Bawas. Sampai hari ini sudah 6 bulan, nggak ada kabarnya sama sekali. Ditanya, tunggu saja. Tunggu saja, tunggu perkaranya sampai udah putus, sudah nggak tahu kemana jadinya. Itu yang ngaco semua. Bagaimana seperti contoh kan dalam KUHAP ini kan, memberikan waktu 7 hari.
Dalam hal ini kami mengharapkan di KUHP ini ada penjelasan 7 hari kalau tidak dikembalikan berarti berkas ini dihentikan. Mekanisme Selesai kan? tidak ada. Penahan tidak diperpanjang langsung dikeluarkan demi hukum. Dalam hal ini juga masalahnya kalau soal minta izin kepada penuntut umum maupun pada hakim, terutama pada hakim, ketuanya selalu mengatakan gini, ya sudah nanti kita teliti di dalam pemeriksaan material katanya gitu kan. Ini tetap izin nggak dibaca, langsung dikeluarkan izinnya. Bahwa norma yang ada dalam KUHP ini bagaimana bisa mencerminkan. Ya, dia alasannya kita ini adalah ya, sesama penegak hukum, tidak enak kalau saya menolak. Ada berapa hakim yang berani menolak, Pak? Memang karena itu setelah kita panjang lebar, kita beberkan kasusnya, dia kasih kesempatan. Dia nolak permohonannya. Tetapi kan tidak semua hakim demikian. Dengan demikian saya mengharapkan kan meskipun mekanisme di sini mengatakan harus izin daripada penuntut umum atau perpanjangan izin penyitaan atau penggeledahan daripada ketua pengadilan setempat, dalam hal ini mereka memberikan izin wajib memberikan catatan alas hukumnya. Ini selama ini nggak ada. Dikabulkan aja izin penetapan, diizinkan melakukan penyitaan. Ini yang bikin kacau. Itu Pak Fredrik yang sebenarnya kita dorong di pengawasan judisial gitu. Kenapa harus dengan izin hakim? Karena ada ruang untuk bisa melakukan asesmennya seperti apa. Karena kan selama ini yang sudah dengan izin hakim itu ada penyitaan dan penggeledahan. Tapi kemudian kalau kita lihat surat perintah penyitaan dan penggeledahannya itu langsung disebutkan aja pasalnya. Pasal KUHP-nya. Tapi nggak ada asesmen kenapa penggeledahan ini diperlukan. Kenapa penyitaan itu alas hukumnya apa, cukup apa enggak, tidak sama sekali. Tidak. Karena mereka selalu bilang nanti kita uji waktu ada sidang. Nah itu. Tapi jangan lupa Mbak, Komisi Yudisial dalam hal ini terlalu birokrat, Pak. Kalau ke sana mau ketemu orangnya seperti ketemu presidennya lebih gampang. Betul, itu sangat sulit sekali. Nah ini sebenarnya saya juga mau respon tadi yang Bang Nasir sampaikan gitu bahwa fungsi komplain ini adanya di lembaga eksternal. Nah tapi pengawas eksternal tadi Bang Nasir, Kompolnas, Komjak dan lain sebagainya. Nah kita dudukan lagi nih Bang, kalau pengawasan eksternal pemeriksaannya kan hanya berkaitan dengan kode etiknya. Sedangkan yang dimau teman-teman advokat ini adalah konsekuensi ke kasusnya. Misalnya tadi Bang Saur sampaikan, dia dibatasi pemeriksaannya cuma bisa didampingi 15 menit. Betul. Nah harusnya ada implikasi ke kasusnya. Kalau 15 menit doang berarti keterangan dia hari itu nggak bisa dipakai jadi alat bukti. Nah itu Bang yang harus kita masukin. Saya kira soal yang dalam KUHP itu yang harus dijelaskan dengan secara jelas. Kalau pengawasannya di lembaga eksternal nggak ada memberikan implikasi ke jadi kasusnya. sebenarnya kan lembaga pengawas itu bukan hanya eksternal ya, ada internal juga. Ya, jadi ruang komplain itu nanti kita diskusikan bersama. Tapi saya berharap juga teman-teman membuat semacam simulasi dan imajinasi ya terkait dengan HPP tadi itu. Ingat nggak tahun 2009 ketika kita bahas tentang Undang-Undang Pengadilan Tipikor, ya. Dan waktu itu teman-teman aktivis itu mengusulkan agar pengadilan tipikor itu jangan ada di setiap provinsi, bahkan di Sumatera misalnya di satu provinsi, ya kan? Jadi kami tanya Lampung gimana? Lampung ke DKI. Jadi di Pulau Jawa itu hanya di DKI. Nah sekarang prakteknya itu coba lihat, ya. Itu begitu sulitnya, belum lagi pembiayaannya. Ya, itu jadi dalam perjalanan sekarang ternyata itu ada masalah baru soal pembiayaan dan misalnya di kampung saya misalnya ya di Semelu ya daerah kepulauan ya harus dibawa ke Banda Aceh ya itu biayanya dari mana kemudian naik kapal ya kemudian jalan darat lagi jadi itu juga harus dievaluasi. Nah karena itu teman-teman ketika misalnya mengusulkan HPP misalnya itu harus integrated gitu harus menyeluruh sehingga kita bisa melihat masa depannya seperti apa. Sebagai catatan Bang sebetulnya soal efektivitas hakim pengawas ini kita juga perlu mencermati existing yang sekarang ini kan kita mengenal wasmat hakim pengawas putusan itu pun juga tidak efektif kan? Betul, nggak efektif itu. Nggak efektif. Apalagi kemudian kita bikin lembaga baru. Maka jawaban atas misalnya tidak adanya HPP selain penguatan pra peradilan adalah misalnya penguatan soal dominus litis atau kemudian penguatan tentang bagaimana pengawasan eksternal. Sehingga kemudian kalau kemudian ada masalah-masalah yang ada dalam praktek kemudian jawabannya bikin lembaga baru, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah. Iya, jadi dominus litis itu menurut saya perlu dikuatkan lagi ya. Dulu ketika almarhum Basrip Arif jadi dari Jaksa Agung dia pernah cerita ketika dia jadi penuntut dia pernah membebaskan ya terdakwa itu di pengadilan dia bebaskan ya jadi memang sekarang ini jarang kan dilakukan jadi memang ada dilema juga ketika misalnya ada alokasi anggaran ya di satu institusi aparat penegak hukum misalnya anggaran untuk 2 kasus
ya kan? Ternyata bisa lebih dari 2 kasus. Dulu bahkan misalnya ada semacam pembagian 3, 2, 1. Ya, 3 di level provinsi, 2 di level kabupaten kota, 1 lagi di kantor cabang misalnya. Jadi akhirnya mereka berusaha artinya mau ada tidak ada disambut aja semua. Ini kan juga membahayakan sebenarnya, tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Itu artinya bahwa memang semuanya harus kita simulasikan dan harus kita imajinasikan penegakan hukum itu lewat hukum acara pidana. Jangan sampai nanti KUHP seperti kata orang Medan, kasih uang habis perkara. Wah itu, jangan sampai seperti itu ya Bung Nasir ya. Kita coba... Itu urusan Bang Saur lah itu, kasih uang habis perkara ya kan. Kita juga ingin dengar sebenarnya bagaimana suara-suara mahasiswa di ini fakultas hukum semua yang tentunya kritis ingin juga menyumbangkan suaranya. Kita kasih ruang, silakan. Kita akomodir, silakan Mas. Sudah menyala? Mic-nya sudah Langsung nyala? saja. Langsung saja. Nyala mahasiswaku. Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih waktu yang telah diberikan kepada saya, kepada narasumber terhormat. Perkenalkan, nama saya Castigo De Quirino. Saya dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Jadi saya ingin bertanya, tadi sudah dibahaskan tuh. Jadi saya ingin bertanya bagaimana RUU KUHP mengatur peran jaksa, polisi maupun advokat yang disampaikan tadi agar mereka tidak menjalankan tugas mereka itu secara tidak profesional atau sering juga kan akhir-akhir ini menyalahgunakan wewenang ya kan. Contoh deh kasus tadi fenomena akhir-akhir ini tadi yang sudah disampaikan banyak sekali tadi. Jadi saya ingin punya kepastian bisa nggak RUU KUHP yang baru nanti itu memastikan bahwa polisi, jaksa maupun advokat yang disampaikan tadi bisa menjalankan tugas mereka secara profesional dan tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Sekian, terima kasih. Pak Sugeng tidak ada abuse of power, Pak. Pak Sugeng. Ini DPR yang jawab itu mestinya bukan jawab. Jadi pengawasan itu harus memang diatur nih, diperkuat di dalam KUHP ini ya, pengawasan. Saya ini ada aspek lain ya di luar KUHP seperti pengawasan oleh Kompolnas misalnya ya. Tadi sudah disebut Kompolnas itu kalau menurut saya supaya penyidik Polri, jadi penyidik itu adalah Polri ya, itu harus diberi kewenangan penyelidikan Kompolnas seperti Komisi Komnas HAM. Karena yang terjadi tidak profesional, bahkan ada aspek pidananya, itu hanya ditindak soal pelanggaran kode etik. Aspek pidananya kemudian belum jalan atau tidak dijalankan ya, atau menunggu atau didiamkan. Nah kalau Kompolnas diberikan kewenangan, ini kan tanya soal pengawasan ya, penyelidikan, maka Kompolnas bisa mengambil oper kalau ada pengaduan masyarakat terhadap penyidik yang melakukan dugaan tindak pidana, sama seperti Komjak juga. Ya, Komjak juga diberi kewenangan penyelidikan gitu loh. Ini pengawasan yang bagus pasti. Tidak menjadi komisi-komisi negara penegak hukum tersebut menjadi corong institusi yang diawasinya gitu ya. Itu satu. Kemudian di dalam KUHP ya, yang menjadi corong satu suara gitu kan. Satu suara terkait isu-isu misalnya pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Ini harus diperkuat ya. Yang kedua, di dalam KUHP apakah bisa dimasukkan peran serta masyarakat, Bang? Ya, melakukan satu pengawasan terhadap kerja penegakan hukum. Pengawasan masyarakat, saya tidak tahu nih mekanismenya, ini kan hukum acara ya, bukan hukum tentang kelembagaan institusi penegak hukum ya, pengawasan seperti itu. Kalau instrumen pengawasan internal dan juga regulasinya itu sudah cukup ya, misalnya nih seperti polisi. Polisi tahun 2009 itu sudah mengadop dua hal. Satu, penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia di dalam tugas kepolisian. Salah satunya, kemudian yang kedua adalah penggunaan kekuatan kepolisian dalam tugas kepolisian. Ini detailnya ada ya. Tapi aparatur di bawah ya, yaitu pelaksana, ini yang tidak memahami.
Kemudian kalau penyidik itu pinter ya. Penyidik pinter, oleh karena itu dia bukannya tidak profesional, tapi banyak sekali kepentingan-kepentingan ya. Kepentingan berpihak banyak pelanggaran, dugaan pelanggaran berpihak ya. Kemudian ada atensi, kemudian menyembunyikan barang bukti, kemudian mengolah perkara, membuat laporan palsu pada atasan, macam-macam nih. Oleh karena itu, fungsi perlindungan pengawasan ini ada di advokat, ya, memastikan. Karena yang bisa mengukur penggunaan keahlian dari penyidik advokat. Karena itu advokat harus diberi peranan yang cukup luas di sana, ya. Tetapi kita langsung dijerat dengan pasal 21, Pak, menghalangin penyidikan, Pak. Itu yang terjadi begitu. Saya kira yang mahasiswa ini, karena pertanyaan bagaimana mengawasi dalam konteks integrated criminal justice system. Ya. Seharus kembali KUHP ini adalah menjaga keluhuran manusia. Kalau ada seorang penyidik di depannya ada seorang manusia, predikatnya dia adalah pemilik daulat. Terlepas mungkin secara ekonomi Pak Frederick, barangkali tidak seuntung kita mahasiswa. Tetapi status kewarganegaranya dia tidak dikurangi. Bahkan menurut saya Pak Nasir, barangkali harus kita pikirkan. Sekalipun dalam Undang-Undang Dasar 45 disebut setiap warga negara sama kedudukan dalam hukum, tapi faktanya Pak, seperti dibilang tadi peneliti daripada ICJR, ternyata banyak orang kemudian tidak melakukan pra-peradilan karena tidak ada akses to justice, Pak. Problemnya adalah KUHP memerintahkan dia juga harus dijaga keluhurannya. Oleh karena itu menurut saya pengawasan di samping eksternal, yang dimulai itu awareness daripada para penegak hukum. Bahwa siapapun yang datang ini adalah ciptaan manusia, bahwa haknya dengan sahur sekalipun dia diundang. Di catatan demokrasi, seorang Nasir anggota DPR yang dikasih negara tunjangannya, statusnya tidak dikurangi. Bahkan kalau boleh dia lemah, disinilah keperpihakan aparat penegak hukum. Disinilah keberpihakan penegak hukum. Jangan seperti Fajar. Orang tuanya kemudian terlantar karena tidak peka aparat penegak hukum menahan padahal motornya cukup. Tidak perlu harus ditahan. Kemudian dia dipecat dari pekerjaannya, bahkan terancam dia kemudian putus dengan calon istrinya. Oleh karena itu, adik-adik mahasiswa, menurut saya kita ini semua hakim, jaksa, kemudian advokat, polisi, sadar andaikan yang datang itu bukan saudaramu, tapi dia saudaramu sebangsa dan setanah air. Hanya dengan demikian kemudian kepekaan, keadilan itu muncul. Tapi sering apa yang terjadi? Lihat. Hakim bahkan menjual perkaranya. Ini kasus yang sekarang hakim ditangkap itu karena korupsi. Kemudian jaksa juga sering bermain, polisi juga bermain, bukan melindungi keluhuran daripada seorang tersangka terdakwa, bahkan ini jadi komoditi. Inilah yang menjadi kehancuran KUHP, bukan semata-mata. Prof Arji. Kehancuran KUHP, Prof. Jadi pertanyaannya kan tadi, bagaimana KUHP ini bisa memastikan aparat penegak hukum tidak bertindak secara sewenang-wenang, bertindak secara profesional, bertindak secara prosedural. Maka yang pertama adalah bagaimana norma yang ada dalam KUHP ini meramu aspek substansi, prosedur, dan kewenangan yang jelas, pasti, dan tegas. Supaya kemudian tidak ada norma-norma yang kemudian multitafsir, tetapi semuanya adalah jelas, tegas, dan pasti. Yang kedua adalah bagaimana norma yang ada dalam KUHP ini memberikan mekanisme tentang kontrol horizontal dan vertikal yang efektif, efisien, produktif. Supaya apa? Tidak ada lagi penyalahgunaan kewenangan di antara aparat penegak hukum. Dan yang ketiga menarik adalah adanya ruang partisipasi publik dalam konteks pengawasan aparat penegak hukum. Kalau selama ini memang sudah ada mekanisme pengawasan, ada komisi yudisial, ada komisi kejaksaan, ada komisi kepolisian, dan ada lembaga perlindungan saksi dan korban, itu dirasa ternyata belum efektif, maka perlu dipikirkan sekiranya ada mekanisme kontrol horizontal dari masyarakat, apakah berupa class action ketika memang ada tindakan-tindakan yang bertentangan dengan keadilan, dengan kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat. Oke. DPR? Jadi hukum
pidana itu kan sama juga dengan sistem peradilan pidana kita. Jadi saya katakan tadi ada komponen-komponen yang dievaluasi dan kemudian itu diperbaiki. Ya komponen tadi itu polisi, jaksa, ya, kemudian hakim, advokat, dan juga nanti tempat pemasyarakatan di sana. Jadi dalam negara demokrasi, kekuasaan, kewenangan itu harus dibatasi dan diawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Jadi semua aspirasi masyarakat selama ini memang sudah ada di kepolisian, misalnya ada Dumas, di KPK ada Dumas, pengaduan masyarakat. Ya tentu saja harus dibuktikan. Ya dibuktikan pengaduan itu bahwa ada dugaan tipikor misalnya, ada dugaan begini dan begitu. Nah di kejaksaan ada labdu, ya laporan pengaduan. Jadi sebenarnya selama ini itu sudah berjalan, tapi tidak sebagaimana yang kita inginkan. Tidak maksimal katanya. Jadi, DPR bisa menjamin nggak? Nah makanya kita berusaha untuk menjamin itu. Ya ada kekuatan-kekuatan politik di DPR. Ya, nah karena itu teman-teman mahasiswa ya itu harus proaktif ya untuk kemudian menyambangi kami dan kami juga menyambangi DPR-nya juga mahasiswa. Ya, saya bilang tadi menyambangi mahasiswa. Nah, jadi sama-sama saling menyambangi dan partisipasi masyarakat kalau kita lihat undang-undang KPK itu juga ada ya partisipasi masyarakat. Singkat boleh Ibu Bapak? Jadi sebenarnya partisipasi masyarakat itu sesuatu yang sangat dibutuhkan ya karena apapun ceritanya ya aparat penegak hukum itu tidak bisa melek 24 jam, tidak bisa bekerja 24 jam. Ada sudut-sudut yang tidak bisa dijangkau oleh aparat penegak hukum. Ini di garis bawah ya, bukan lip service ya, bukan pencitraan, ini real ya. Iya, membutuhkan masyarakat. Nah, karena itu pemerintah harus menyiapkan sarana dan prasarana di mana masyarakat bisa melakukan pengaduan. Ya jangan sampai kemudian orang yang di pelosok sana terjadi pemerkosaan oleh siapapun lah begitu. Tapi masyarakat tidak punya saluran untuk bisa melampaikan itu. Nah karena itu negara juga harus memfasilitasi itu ini dia, semua. harus difasilitasi Mbak Medina. Ya itu sebenarnya mau highlight kalau dari saya singkat aja gitu ya. Bahwa tadi kita bilangnya pengawasan masyarakat dan lain sebagainya. Tapi kalau saya ngejamin aparat penegak hukum untuk lebih profesional, balik lagi ke masalah sistem. Kita perlu tahu bahwa KUHAP yang kita punya saat ini nggak ideal. Ada fungsi yang bolong gitu ya, bahwa harusnya fungsi pengadilan itu bisa diperkenalkan setiap tindakan dari aparat penegak hukum itu bisa diuji secara imparsial di pengadilan dan kita nggak sesuai dengan standar itu. Jadi sebelum kita masuk ke bahasan soal masyarakat mengawasi dan lain sebagainya, kita dudukan lagi nih apakah KUHAP kita udah sesuai dengan mandat hak asasi manusianya. Tadi saya highlight gitu sebelumnya bahwa fungsi sesederhana aja habeas corpus menghadapkan orang yang ditangkap 2 hari aja pasal penangkapan, sesederhana itu aja kita nggak punya. Nah itu berarti kita harus refer kembali gitu ya. Kewajiban-kewajiban hak asasi manusia kita itu seperti apa di dalam KUHAP. Dan ya itu semua adalah masalah di sistem kita saat ini dan KUHAP kita tidak ideal saat ini. Nah kita nge-refer ke kewajiban hak asasi manusia kita, begitu. Ya ini tahun 81 loh ya, nomor 8 tahun 81. Tahun yang lalu ya. Sudah 44 tahun. Dan harus kita evaluasi begitu. Nah, adik-adik mahasiswa ini Undang-Undang 81 ini lahir tanggal 31 Desember tahun 1981. Ya, jadi kita berharap nanti tanggal 31 Desember 2025 bisa kami sahkan di paripurna dengan menerima catatan. Bukan sekedar lembaran saja, tapi sistemnya juga harus diteliti secara lebih jauh. Sesaat lagi kami segera kembali pemirsa. Kami berharap bukan sekedar lembaran Pak Sugeng. Kami minjam, jangan dilihat dari kertasnya. Tapi yang penting isinya Pak ya. Yang penting isinya yang kita teliti Maria. Yang kita kawal sampai Januari 2026 ketika ketuk palu. Itu dia, harapan ini baru draft tadi disampaikan oleh Wakil Rakyat DPR. Ini masih membutuhkan diskusi yang cukup banyak hingga nanti matang. Hingga nanti ditetapkan tadi 31 Desember katanya Andrew. Kita nantikan bersama. Kami juga terima kasih kepada BHS. Kami jadi percaya diri untuk mengawal keadilan kebenaran untuk rakyat semua. Terima kasih BHS yang selalu menampilkan kami dengan begitu elegan untuk mengawal berbagai kasus di tanah air. Terima kasih seluruh narasumber dan juga mahasiswa dari Universitas Bung Karno Jakarta. Kami berdua pamit, terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.